Halo. Apa? TKP. Ibu, hati-hati. Apa yang aku bilang tadi sudah kamu ingat ya? Ibu. Ada orang. Jangan-jangan dia sudah meninggal. Ayo, kita lihat apa yang terjadi. Hanyan masih bernafas. Cepat panggil ambulans. Bawa dia ke rumah sakit. Bushwang. Bagaimana? Di sekitar mobil tidak ditemukan orang. Polisi hanya menemukan tas ini. Bushwang, kakayala ay ng pos di beruntun. Dia pasti baik-baik saja, jangan terlalu khawatir. Polisi masih mencari di bawah, ada kabar akan langsung memberitahu kita. Kamu bilanginan ini anak. Dia sebenarnya kenapa ya? Kalau begitu, kita tambah tenaga untuk mencari bersama. Yinan adalah anak satu-satunku. Keluarga Wang hanya punya satu penerus ini. Kerahkan lebih banyak orang dari perusahaan, pastikan mereka menemukannya. Ya, cepat pergi. Dia sebenarnya siapa sih? Kenapa bisa pingsan di dekat hutan rumah kita? Tidak ada dokumen apapun di tubuhnya. Kita hanya bisa menunggu dia sadar baru bisa tanya. Iya, Bu, lebih baik telepon ke rumah dulu. Sudah larut, nanti ayah tidak bisa menemukan kita. Dia tidak akan mencari kita. Ayahmu asal ada uang, pasti nongkrong di luar beberapa hari. Dia tidak akan pulang. Dia tidak pulang juga bagus, biar aku tidak marah melihatnya. Sudah sadar. Kamu merasa bagaimana? Kepalaku pusing. Ini di mana? Kamu pingsan di dekat hutan rumah kami. Kami bawa kamu ke rumah sakit. Kamu siapa namanya? Kenapa bisa pingsan? Namaku siapa? Aku tidak ingat. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh. Hanyan, cepat panggil dokter. Cepat panggil dokter. Cepat pergi. Kepalaku sakit sekali. Dokter. Kepalaku sakit sekali. Ini hasil CT scan otak pasien. Kalian bisa lihat ada sedikit pendarahan di sini. Meski tidak mematikan, tapi memengaruhi fungsi normal saraf otak. Sehingga menyebabkan amnesia retrograde. Waduh, Bu. Dia kehilangan ingatan dan tidak punya identitas. Kita harus bagaimana nih? Ya gimana lagi? Dia pingsan di dekat rumah kita. Bisa dibilang ada jodoh dengan kita. Sementara kita tampung dulu saja. Tapi kita sama sekali tidak tahu latar belakangnya. Bagaimana kalau ternyata dia penjahat? Apakah kalian keluarga pasien? Bukan kok. Bukan. Baiklah, mau kalian akui atau tidak, dia adalah keluarga kalian. Karena kalian yang membawanya ke sini, harus bertanggung jawab sampai akhir.
Kondisinya sekarang cukup baik, bisa dibilang nyawanya tertolong. Tapi masih perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Dia harus ditemani selama masa perawatan ini. Lapor Bos Wang, kami sudah mencari seharian. Tidak menemukan apa-apa. Tolong kirim lebih banyak personel. Ada apa sih? Dari kemarin sampai sekarang HP-nya mati terus. Coba telepon Ming Wei. Tanya, apakah dia tahu keberadaan Yinan. Ayo. Masuklah. Cepat masuk. Duduk, duduk, duduk. Jangan sungkan, duduklah. Duduk dong si Jangkung. Anggap saja ini rumah sendiri. Jangan sungkan, cepat duduk. Iya, ayahku tidak ada, kamu bisa tinggal dengan tenang. Setelah sembuh, baru pergi kalau mau. Bu, tolong temani dulu, aku akan merapikan gudang. Dia bisa tinggal di sana. Baik. Duduklah, cepat duduk. Terima kasih. Si Jangkung. Uang ini dari hasil menjual cincinmu. Sudah kami pakai untuk biaya pengobatan, sisanya. Ini, ambil. Tidak Bu. Uangnya simpan saja untuk bayar sewa. Masa iya begitu? Rumah ini kami yang tinggali, mana mungkin kami biarkan kamu bayar sewa? Embo. Jangan, Bu. Kamu saja yang ambil. Bagaimanapun juga, tidak ada alasan kami mengambil uangmu. Ambil saja. Tenang, aku dan ibuku pasti ada jalan keluarnya. Ini sungguh memalukan. Kalian kok keras kepala sekali ya? Bukan keras kepala, ini prinsip. Aku hanya ingin membantu sesuai kemampuanku. Kalian bahkan tidak memberi kesempatan untuk membantu sedikitpun. Sudah, Gede. Waktu itu kamu terluka dan pingsan. Kalau kami tidak menolongmu, kamu bisa tewas. Siapapun juga akan melakukan hal yang sama. Jangan berdebat lagi dengan kami. Baiklah. Aku tidak bisa mengalahkan kalian. Ngomong-ngomong, aku ingin pergi ke tempat kalian menemukanku. Siapa tahu bisa mengingat sesuatu. Boleh. Dulu kami menemukanmu di tempat ini. Gimana? Ada yang kamu ingat? Gede ingat sesuatu? Aku tidak ingat apa-apa. Setiap kali aku mencoba mengingat, kepalaku langsung pusing. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Kamu kan baru keluar dari rumah sakit. Kata orang, terburu-buru tidak membuahkan hasil. Kalau dipikir-pikir terus, nanti otaknya rusak. Bu, otak tidak bisa rusak hanya karena dipikirkan. Tapi setiap kali dia mencoba mengingat, kepalanya langsung sakit sekali. Jangan dipaksakan. Sudah, pulang saja. Ayo kita pulang. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aku sekarang sama sekali tidak bisa bergerak. Cepat, aku takut digigitnya. Cepat tolong aku. Baik. Gede, jangan bergerak. Jangan menakuti ularnya. Jangan bergerak. Lalu bagaimana? Aku akan cari cara. Pergi. Ibu. Minggir, pergi. Ibu, kamu tidak apa-apa? Ibu. Bu, tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Kita bantu dia pulang. Kakinya terkilir. Dia terluka, ayo. Hati-hati. Ibu, ini semua salahku. Membuatmu terkilir kakinya. Ibu yang tidak hati-hati. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Salahkan aku yang mengajak ke hutan Lin. Hasilnya tidak ingat apa-apa. Bahkan membuat tante terluka.
Sudah-sudah, kalian berdua jangan bicara lagi. Aku tidak menyalahkan siapapun, tidak apa-apa. Hanya saja kakiku ini sampai tidak bisa berjalan. Kalau begitu besok, Hanyan, besok hanya kamu yang jualan. Ibu, tenang saja, urusan jualan ini aku lihat sejak kecil. Aku bisa handle. Kamu tetap perempuan, masih ada yang tidak nyaman. Aku pikir begini saja. Besok mulai aku temani Hanyan jualan. Setelah Hanyan mengajariku semua, kamu bisa kembali menemani tante. Bagaimana? Setuju? Kamu mau bantu kami jualan? Ini tidak enak hati. Tidak usah sungkan. Kalian menyelamatkanku tapi tidak mau kubalas. Sekarang kesempatan terbaik untuk membalas kebaikan kalian. Tolong setujui permintaanku ya. Tapi jualan ini butuh keahlian loh. Harus lihat bakatmu, bisa tidak? Aku kehilangan ingatan, bukan bodoh. Apalagi kalau aku serius belajar, pasti bisa. Jagung bakar kami sangat terkenal. Kamu yang gede begini, mau mencuri ilmu ya? Iya, murid memberi salam pada dua Shifu. Asal kamu mau kerja keras, kami pasti mau mengajar. Aku ada ide bagus. Sekarang ada kamu yang bantu. Nanti kita bisa buka layanan antar. Kamu laki-laki, tidak takut diganggu orang. Benar kan? Benar kan? Tidak masalah, ide bagus. Halo, ini aku. Kalau begitu besok tolong datang lebih awal. Nama Lukai Fan. Sampai sana telepon aku saja. Tidak mungkin. Baik, besok pasti aku datang. Baik, terima kasih. Siapa yang telepon? Hebat, aku ikut lomba memberi nama minuman baru. Namanya dipakai, Ibu, kita ada uang bayar sewa. Lomba apa? Ada hadiah uang? Apa yang sebenarnya terjadi? Pelen Seratanya. Hanyan, itu kan aktivitas pemberian nama yang kamu ceritakan sebelumnya. Kamu terpilih. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku masih belum paham. Tante, Hanyan ikut sebuah aktivitas pemberian nama untuk minuman baru. Dia terpilih. Hadiahnya 10.000 yuan. 10.000 yuan. Hanyan, kamu hebat sekali. Ibu, hati-hati. Lihat, aku senang sampai lupa kakiku sendiri. Ibu, tadi mereka telepon, suruh aku besok ambil hadiah. Kita nggak perlu khawatir soal sewa rumah lagi. Kamu istirahat saja dulu. Aku ada ide. Apa? Besok mereka bagi hadiah, pasti ramai sekali di sana. Kita berangkat pagi-pagi buka lapak. Aku ambil hadiah sekalian ngajarin kamu berbisnis. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Shifu, kamu pintar banget. Murid baik, nanti aku ajarin kamu bakar jagung. Aku akan ajari kamu step by step, besok bisnisnya sebanyak apa. Tergantung nasib kamu. Baik, murid patuh. Setengah matang kasih garam. Stop di sini. Bagus. Kita berangkat pagi-pagi benar-benar keputusan yang tepat. Kalau enggak, nanti nggak dapat tempat bagus begini. Lihat, banyak sekali orang di depan. Setiap orang pegang satu jagung bakar. Pemandangannya indah sekali. Makanya, sehebat apapun keahlianmu, tanpa timing dan lokasi yang tepat, percuma. Shifu lagi ngomong sama kamu, denger nggak? Aku lagi lihat catatanku. Kok nggak ketemu ya? Kamu bilang. Jagung harus dibakar sampai berapa matang baru bisa dikasih saus? 8 matang, 8 matang. Sudah berapa kali aku bilang, kamu nggak ingat-ingat. Baru belakang langsung lupa semua. Jangan pukul aku lagi, meskipun kamu Shifuku. Kamu juga harus menghargai aku dong. Aku atur barang, atur barang.
Nona, silakan dicoba. Terima kasih, sama-sama. Nona, silakan dicoba. Terima kasih. Coba dulu. Nok coba minum, cicipin. Silakan beberapa bapak cicipin, ini varian baru kami. Aromanya harum, rasanya halus dan kaya. Ini hasil kerja keras kami. Coba cicip. Kalau suka, bisa ambil di meja depan. Eyo. Coba cicip. Eyo. Silakan cicip minuman kami. Airnya mendidih, kamu tidak apa-apa? Nak, terima kasih ya. Tidak apa-apa. Ayo makan lebih banyak. Baiklah, ayo makan. Terima kasih. Dage, makan lebih banyak. Taruh sini, besok harus menyetir. Kerja lebih banyak, masih harus pindah barang. Cukup. Kenapa kamu suruh Dage kerja begitu banyak? Ayah, kenapa bisa begitu? Bagaimana bisa menyuruh Dage kerja kasar seperti ini? Dia baru keluar dari rumah sakit, kondisinya belum stabil. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana? Banyak bicara. Ambil minuman. Ayah, Dage sendiri tidak keberatan. Kalian khawatir apa? tapi kamu tahu, dia sekarang hilang ingatan dan tidak bisa menemukan keluarganya. Apa yang kamu lakukan ini seperti menambah masalah. Kalian perempuan urus makan saja, urusan laki-laki jangan ikut campur. Hanyan, tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak tempat pergi. Aku bisa membantu keluarga menghasilkan lebih banyak uang. Ini juga bagus. Jangan bicara lagi. Dengar, Dago sendiri yang bilang. Aku tidak memaksakan. Jangan bilang aku memaksanya lagi. Dage, kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini. Menyetir dan mengangkut barang sangat melelahkan, apalagi kamu baru keluar dari rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu, ini bukan main-main. Jangan khawatir, aku bisa menyetir dengan baik. Lagi pula setelah punya mobil, aku bisa mengantarmu berjualan. Kamu tidak perlu susah-susah lagi. Tidak apa-apa, ayo makan. Bibi, Paman Sang, ayo makan. Makan. Bos, sudah selesai. Baik, terima kasih saudara, sudah membantu. Tidak apa-apa, cuma hitung barang. Lebih banyak orang membantu, lebih cepat selesai. Tolong tanda tangan. Baik. Barangnya cepat sampai, lebih cepat setengah jam dari biasanya. Wajar, waktu berharga dalam bisnis. Bagus katamu. Begitu teleponmu datang, aku langsung mengirim barangnya. Anak muda, masa depanmu cerah. Terima kasih, aku pergi dulu ya. Tunggu. Nak, ambil ini. Ambil, anak muda. Bos, terima kasih ya. Aku pergi dulu. Baik. Terima kasih ya. Baik. Sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hello. Ini kontraknya. Baik ini. Baik. Sampai jumpa. Kak Sao, orang di luar itu mirip si gede. Apa dia sedang memata-matai kita? Apa? Tidak mungkin. Jangan-jangan si gede mengenaliku sebagai orang yang memukulnya sampai pingsan? Makanya Jiang Isuku, jangan ngomong sembarangan, jangan buat dirimu takut sendiri. Bukan, aku benar-benar merasa si gede mengenaliku.
Aku yang memukulnya sampai pingsan. Kamu gila ya? Dia mabuk berat waktu itu. Mana mungkin dia mengenalimu? Sudah cukup. Tenanglah. Faktanya, si Gede sekarang ada di luar. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kalian ingat baik-baik. Jangan pernah berkonflik langsung dengannya. Siap, Kak Sao. Report. Hello. Yutian, aku segera sampai. Aku beritahu ya, si Gede sekarang ada di luar rumah. Apa? Si Jede di sini. Apa si Jede melihatmu? Hampir saja. Untung tidak melihat. Kalau begitu, jangan datang ke sini. Kamu tunggu aku di spamal yang di seberang. Baik, baik, aku mengerti. Terus menunggu begini bukan solusi. Lalu Kak Sao, sekarang harus bagaimana? Apa lagi yang bisa dilakukan? Tentu saja mencari cara untuk keluar dan mengalihkan perhatiannya. Itu sudah jelas, tidak perlu kamu katakan. Kamu bisa muncul? Aku tidak bisa. Bagaimana kalau kita gunakan strategi mengalihkan perhatian? Kalian pergi dan alihkan perhatian si Gede. Siap, ayo. Wangi sekali. Ambil ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Datang lagi ya. Sudah hampir waktu makan siang, seharusnya bisa istirahat sebentar ya. Bu, gimana? Hari ini bisnis bagus, pasti senang ya. Nggak perlu ditanya lagi. Kedepannya lebih hati-hati ya, kalau mal lagi ada acara besar. Kita harus datang lebih awal buat dapat tempat yang bagus. Katanya ada mal dekat sini yang juga mau adain obral besar. Kita ke sana yuk, boleh nggak? Boleh. Gimana sih? Kok Gede tahu kamu di sini? Dia ngejar-ngejar aku terus, kayaknya 80%. Dia pengen cari bukti kalau aku yang ngatur dia. Orang ini kok keras kepala banget sih. Kamu udah bisa lepas darinya? Udah, tapi aku khawatir dengan sifatnya. Bisa aja dia nunggu di luar kayak orang nunggu kelinci. Mending kita berdua si kelinci kecil, pergi spa dulu. Nanti kalau dia nunggu lama, pasti dia pergi sendiri. Gimana menurutmu? Kelinci kecil apaan sih? Gede itu orangnya kaku banget. Kalau dia nyari satu-satu, terus ketemu kita, nanti bisa ribet. Berarti orang ini emang bikin repot ya.
Ikut aku. Pemenang akhir kompetisi akan dapat hadiah besar. Oke. Kita tinggal 45 detik lagi sampai kompetisi selesai. Ayo, 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 kompetisi kita. Sudah masuk tahap yang seru, siapa yang akan menang? Acara hari ini bagus ya? Eyo, eyo, eyo. Setelah perjuangan, hasil akhir kompetisi ini. Sudah keluar, ide yang bagus banget. Kamu suruh aku bawa mobil ke sini. Apa kamu pikir di sini ada toko yang bisa disewa? Iya, aku rasa tempat ini bagus. Oke, ayo lihat jalan yuk. Oak, yak. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Minger. Ini uangnya, pegang baik-baik. Ada kejadian di sana, cepat lihat. Apa yang terjadi? Aku lihat dulu. Ada apa sih? Cepat panggil 120. Inean. Kenapa? Ada apa? Ada apa sih? Kok banyak orang? Yinan, cepat panggil ambulans, gede. Gede, kamu kenapa? Panggil ambulans. Yinan, gede, bangun dong. Inean. Cepat panggil ambulans. Yinan, Cepat pergi, si gede, panggil ambulans, si gede. cepat panggil ambulans. Sudah, jangan khawatir. Kamu sudah dengar tadi, mereka sudah memanggil ambulans. Dia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Tak disangka, hanya bertanya lokasi lemari, bisa dapat kejadian seperti ini. Kenapa ada orang di dunia ini yang begitu nekat? Tidak dipikirkan, kalau di bawah tidak ada yang menahan. Dengan suara, plok, pikir saja aku sudah pusing. Bagaimana bisa dipikirkan? Ada apa? Lihat apa? Itu bukan Yutian dan Chai Fen? Benarkah? Sudah, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Benar-benar bantuan dari langit ini. Kali ini, aku punya senjata untuk melawan Liu Chai Fen. Aku akan membuat Xiao Yutian menyerahkan hak perwakilan ke Amerika. Dengan kedua tangan. Liu Chai Fen, kali ini aku lihat kamu. Masih punya kualifikasi apa untuk pamer di depanku? Mama. Ada apa? Terjadi apa? Si gede jatuh dari lantai atas. Si gede, kenapa bisa seperti ini? Aku juga tidak tahu. Aku akan segera ke rumah sakit untuk menjenguknya. Nanti aku beritahu kamu lagi.
Chai-fen, kamu pulang dulu dan istirahat. Tunang, tidak apa-apa. Kamu bilang tidak apa-apa? Kalau si gede bangun dan memberitahu hal kita, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan pada keluarga. Tidak akan, aku sudah bilang. Meskipun dia melihat, tidak ada bukti. Kamu benar, tapi Dengar, sekarang pulang dan tidur nyenyak. Bangun tidur, semua akan baik-baik saja. Yutian. Sudah, aku sekarang ke rumah sakit untuk lihat situasinya. Agar ada gambaran, kamu tenang saja dan pulang. Kalau begitu aku pulang. Pak. Maaf, bagaimana kondisi si gede sekarang? Si Jede. Itu yang kamu panggil tadi, Yinan. Yinan adalah anakku. Kamu siapa? Apa? Dia anakmu? Ya, kalau begitu, boleh tahu kamu siapa? Aku temannya. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia masih dalam perawatan intensif. Mereka bilang kondisi Yinan sangat buruk. Sangat buruk. Kalau begitu, selama kehilangan ingatannya, Yinan selalu merepotkan kalian, ya? Tidak apa-apa. Cuma tambah satu mulut saja kok. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah merawatnya. Tidak usah sungkan. Yinan itu sebenarnya dia sangat ingin pulang. Cuma dia tidak punya dokumen apapun. HP juga tidak ada, jadi tidak bisa menghubungimu. Siapa sangka Yinan ternyata bisa kehilangan ingatan. Bahkan aku, ayahnya sendiri, tidak dikenalnya. Aku hanya punya satu anak ini. Kamu bilang aku harus bagaimana? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Siapa keluarga pasien? Dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Tenang saja. Pasien memang mengalami pendarahan hebat, tapi operasinya cukup sukses. Semuanya sudah terkendali, tidak ada ancaman jiwa. Dokter, dia sudah sadar belum? Bolehkah kami menjenguknya? Pasien masih dalam pengaruh bius total. Paling cepat sekitar 2 jam lagi baru bisa sadar. Mohon bersabar, setelah pasien sadar, suster akan memberitahu kalian. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ayo. Silakan duduk. Nona Sang, kamu sudah menunggu seharian di sini. Bagaimana kalau pulang dulu istirahat? Nanti kalau dia sudah sadar, aku akan kabari kamu, baru kamu datang lagi, oke? Tidak apa-apa, Pak Direktur. Aku ingin melihatnya sadar dengan mata kepala sendiri, baru aku tenang. Biarkan aku menunggu di sini saja. Baiklah. Hanyan. Ibu. Kenapa ibu datang? Aku khawatir dengan Dagar. Begitu tutup kios, aku langsung lari ke sini. Gimana kabarnya? Dia sudah selesai operasi.
Kata dokter, operasinya sukses. Sudah dipindah ke ruang perawatan intensif. Walaupun efek biusnya sudah habis, tapi dia belum juga bangun. Oh ya, ini ayahnya Dagel. Bos Wang. Hello, hello. Halo, halo. Silakan duduk, bicara sambil duduk. Selama anak saya kehilangan ingatannya, berkat perawatan dari keluarga kalian semua. Sungguh terima kasih banyak. Jangan sungkan-sungkan. Ini juga kewajiban kami. Ngomong-ngomong, gimana kondisi Dagel sebenarnya? Apa kata dokter? Kata dokter, kondisi Yinan sekarang tergolong stabil. Tapi rumah sakit masih perlu observasi. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Gimana dia bisa jatuh dari lantai atas? Aku juga tidak tahu. Kurasa ini harus menunggu Yinan sadar dulu. Baru dia sendiri yang bisa jelaskan. Anak ini memang sering kena musibah. Siapa yang dia sakiti sampai begini? Aku cuma punya satu anak ini. Aku membesarkannya sejak kecil, tapi dia... Kenapa dia bisa kehilangan ingatan? Waktu aku bertemu dia lagi, dia bahkan tidak mengenali aku, ayahnya sendiri. Bagaimana bisa? Dia tidak mengenali ayahnya sendiri? Ketua, jangan seperti ini. Bukankah dokter bilang masih dalam observasi? Yinan pasti tidak apa-apa. Ayah. Anak ini baik hati, pasti dilindungi Tuhan. Sungguh terima kasih pada kalian berdua, ibu dan anak. Sudah merawat Yinan seperti ini. Nanti kalau Yinan sudah pulih ingatannya, pasti akan kusuruh dia berterima kasih baik-baik pada kalian. Ketua, jangan sungkan-sungkan dengan kami. Kami sudah lama bersama Yinan. Peduli padanya juga sudah seharusnya. Betul, dia sudah seperti keluarga kami sendiri. Dulu dia juga sering bantu ibuku. Ketua, jangan terus-terusan berterima kasih pada kami. Oh ya, Bu. Aku mau tinggal di sini malam ini untuk jaga. Tunggu sampai pasti Yinan tidak apa-apa, baru aku pulang. Ibu pulang istirahat dulu saja. Baiklah, beritahu saya segera jika ada kabar. Saya tahu. Kalau begitu saya pergi dulu, Ketua, Anda juga jaga diri. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa, sampai jumpa. Bye. Yinan. Yinan, kamu sudah bangun, aku ayah. Kamu masih ingat? Air, aku ingin minum air. Baik-baik. Yinan, aku akan panggil dokter sekarang. Ayah. Ayah, tidak usah. Yinan, kamu memanggilku apa?
Kamu memanggilku ayah. Kamu ingat ayah. Ayah, kapan aku melupakanmu? Bagus sekali, Yinan. Kamu sudah pulih ingatannya. Bagus sekali. Ayah baik. Permisi, pasien di tempat tidur ini pergi kemana? Cia, dia sudah keluar dari rumah sakit. Sudah keluar? Kapan? Yinan, model mobil balap kesayanganmu ini. Aku setiap hari membersihkannya untukmu. Lihat, tidak ada debu sama sekali. Semua di sini persis seperti saat aku pergi. Tidak berubah sama sekali. Paman Lin, terima kasih. Sama-sama. Yinan, kamu tidak tahu. Selama kamu hilang, ayahmu setiap malam datang ke kamar ini. Boshwang, aku akan bawa barang dulu. Kamu pergi dulu. Inan. Ayah, maaf, selama ini membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Kamu kembali lebih baik dari apapun. Yinan, aku merasa aneh. Bagaimana kamu bisa jatuh dari tangga darurat mal itu? Mungkinkah Zhao Yutian dan Cai Fan yang mendorongku? Tapi aku tidak melihat langsung, tidak bisa menyimpulkan begitu. Yinan, kamu memikirkan apa? Ayah, aku memikirkan mengapa aku jatuh waktu itu. Setelah dipikir-pikir, mungkin aku sendiri yang tidak hati-hati. Kamu ini sudah besar masih begitu ceroboh. Masih begitu tidak hati-hati. Yinan, ini bukan efek samping dari kecelakaan itu, kan? Ayah akan bawa kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Tidak perlu, ayah. Mereka akan mengizinkan pulang. Pasti sudah diperiksa dengan lengkap, tidak akan ada masalah. Tapi kamu ini... Jangan khawatir, ayah. Tenang saja. Aku akan lebih berhati-hati ke depannya, oke? Baik, kamu hati-hati ya.
Siapa itu? Bos Wang? Aku bukakan pintu. Percayalah. Coba lihat. Kalau ada yang tidak enak, langsung ke rumah sakit. Direktur Sang, ada apa? Apakah direktur ada? Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Direktur baru saja kembali dan sedang istirahat. Suruh dia masuk. Silakan masuk. Direktur Yinan. Duduklah. Direktur Sang, kamu ada urusan denganku? Ini adalah denah lokasi counter di mall. Dan daftar semua peserta tender. Karena besok tender akan dimulai. Jadi aku sengaja datang untuk meminta petunjuk. Bagus. Bagus, sangat baik. Kalau begitu besok, kita ikuti rencanamu. Besok semua ini aku serahkan padamu, Direktur Sang. Sebaiknya begitu. Yinan, sebenarnya ayah sudah lama ingin perlahan menyerahkan pengelolaan mal ini padamu. Tapi kemudian kamu mengalami kecelakaan. Sekarang kamu akhirnya kembali. Jadi ayah memutuskan tidak menunda lagi, kamu akan jadi manajer umum. Kamu juga harus lebih serius, tidak bisa hanya main balap seumur hidup. Ayah, tenang saja. Setelah kejadian ini, aku lebih menghargai hidup. Aku akan berusaha keras dan memberikan yang terbaik. Sangat bagus. Dengan Yinan, dengan manajer umum bergabung, kinerja grup Wang kita pasti akan semakin maju. Yinan, Direktur Sang sudah lama bekerja di sampingku. Dia orang yang setia dan rajin. Kamu harus banyak belajar dari Direktur Sang ke depannya. Bantu aku mengelola mal dengan baik. Direktur Sang, mohon bimbingannya. Tidak. Aku tidak sehebat itu. Oh ya, Yinan. Selama kamu dirawat di rumah sakit, ada seorang gadis bernama Sang Hanyan yang terus menunggu di rumah sakit sampai kamu sadar. Dia bilang selama kamu hilang ingatan, kamu tinggal di rumah mereka. Ya, ayah. Beberapa waktu ini, berkat Hanyan dan Bibi, mereka selalu merawatku. Kalau tidak, aku pasti sudah jadi gelandangan. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Ya, kita harus berterima kasih dengan tulus. Bagaimana kabar Dage sekarang? Kalau Dage sudah keluar dari rumah sakit, berarti dia baik-baik saja. Apalagi yang kamu khawatirkan? Tapi dia keluar dari rumah sakit tanpa bilang apa-apa. Sangat tidak sopan. Tidak mungkin, Dage itu baik hati dan penuh perasaan. Beberapa hari lagi dia pasti akan datang menjenguk kita. Kalau dia tidak datang, aku akan anggap tidak pernah mengenalnya. Kakak dan kakak ipar sudah pulang. Palin. Ayah, Hanya minum-minum sampai lupa makan. Kakak ipar, kamu tidak keberatan kan? Hanyan, dengar-dengar kamu baru saja kehilangan pekerjaan. Pekerjaan yang bagus seperti itu tidak bisa dipertahankan. Kamu memang suka jagung bakar. Bos Zhao itu tidak bermoral dan tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya? Kamu yang terlalu manja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Nona Liu dan Dagu itu? Bukankah mereka sudah bertunangan? Kenapa dibatalkan? Ada apa? Aku bilang, sudah cukup belum? Sudah selesai bicaramu? Satu pulang mabuk dan tidur di sana. Satu lagi di sini ngomong sembarangan, benar-benar. Aku ngomong sembarangan? Bukankah semua orang berharap setelah Dagu menikah dengan keluarga Liu, bisa mengubah keadaan keluarga? Ini kan sia-sia belaka. Tempat jelek seperti ini masih ada yang datang.
Mobil apa itu? Jangan-jangan itu Bos Sao datang mencarimu. Kalau itu Bos Hao, usir dia. Kalau dia sudah pergi, aku akan pinjamkan uang padamu. Tidak apa-apa, meskipun Bos Sao mengganggumu. Uang di sakunya tidak mengganggumu, kan? Dage. Dage? Siapa Dage? Kamu siapa lagi? Aku Hanyan. Hanyan. Hanyan siapa? Kamu kehilangan semua ingatanmu? Kamu siapa sih? Berani bicara seperti itu padaku. Kamu kok jelek banget sih? Kamu ganggu aku. Sudah. Kamu kenapa sih? Aku tadi ke rumah sakit mencarimu. Mereka bilang kamu sudah keluar dari rumah sakit. Kamu, kenapa tidak tinggal lebih lama di rumah sakit? Kamu sudah sembuh? Tentu saja aku sudah sembuh, dokter baru mengizinkanku keluar. Semuanya baik-baik saja. Ini bagaimana bisa jadi Dage? Dage itu anak direktur mal, sangat kaya. Dia anak direktur. Kalau begitu mobil ini pasti bukan pinjaman. Kalau begitu dia orang kaya dong. Bagus. Lihat mobil ini begitu gagah, bukan, orangnya begitu gagah. Paman senang untukmu. Dan bagaimana? Keluar rumah sakit begitu cepat. Jangan sampai ada efek samping. Bibi jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kamu jatuh bagaimana? Iya. Karena belum pasti. Apa aku didorong jatuh oleh Chai Fen dan Xiao Yutian? Aku pikir lebih baik jangan beritahu mereka dulu. Tidak apa-apa, ini kecelakaan. Kecelakaan. Lagi pula aku beruntung, dari musibah dapat rezeki. Semua ingatanku sudah pulih. Ini benar-benar bagus. Lihat, anak orang kaya memang beda. Lihat pakaian yang dipakainya, mobil ini. Dage, kamu benar-benar berbeda dengan dulu. Paman, tidak ada yang berbeda. Aku tetap Dage yang dulu di mata kalian. Aku tidak berubah sama sekali. Dan aku tetap keluarga kalian. Kecuali kalian tidak mau aku jadi keluarga kalian. Masa sih? Kita selamanya keluarga. Lihat, sehari keluarga, seumur hidup keluarga. Katakan, sebagai keluarga, harus saling membantukan? Paman akhir-akhir ini agak kekurangan. Apa yang kamu lakukan? Jangan pedulikan dia, hanya tahu minta uang. Telinganya seperti ada radar. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apa yang kupikirkan? Dago sudah bilang kita keluarga. Benar-benar. Biar kantai. Paman, aku buru-buru keluar. Jadi aku tidak bawa banyak uang. Jangan pedulikan dia. Tidak usah hitung. Kalau ada uang aku bisa rawat kakakku, kalian ngobrol saja. Paman benar-benar keterlaluan. Maaf ya, Gede. Gak apa-apa, Tante, gak apa-apa. Oh iya, masuk dulu aja. Iya. Kebetulan aku ada yang mau dibicarakan. Yuk, masuk. Apa? Katanya mau mempekerjakan aku? Kenapa? Gak mau jadi asisten khususku? Mau sih mau, tapi aku nggak ngerti apa-apa. Gak masalah, asal kamu mau belajar. Aku bisa pelan-pelan ngajarin kamu. Yinan, aku tahu kamu baik hati. Tapi kamu ngurus mall besar sendirian. Aku takut Hanyan nggak bisa bantu kamu. Kamu juga harus ngabisin waktu buat ngajarin dia. Tante, jangan khawatir. Hanyan itu pintar, cepat bisa kok. Apalagi sekarang aku jadi general manager. Aku pengen di sampingku ada orang yang bisa dipercaya jadi asistenku.
biar lebih gampang ngurus semuanya. Sang Hanyan, mau bantu aku nggak? Ini harus tanya mama dulu. Makasih, MA. Makasih apa? Makasihnya keinginan sana. Makasih ya, YM, udah mau terima aku. Mulai sekarang aku anak buahmu. Udah, deal ya? Besok pagi asisten YM langsung kerja. Denger ya? Siap, YM. Wah, pesaing tender hari ini banyak juga ya. Kita harus menang, peduli amat sama mereka. Hari ini tender ini harus kita dapat. Para bos sekalian, selamat datang di acara tender yang diadakan oleh Mall Wang. Untuk counter yang ditenderkan ini, harga dasar sewa dari mall kami adalah 10 juta per bulan, deposit 3 bulan. Untuk detail tender, saya rasa semua bos sudah baca dengan teliti. Baik, silakan para bos memberikan penawaran. Saya tawar 12 juta. 13 juta. Santai aja, biarin mereka nawar dulu. Tinggal naikin harga aja. 15 juta. 18 juta. 20 juta. 22 juta. Jangan buru-buru. 25.000. 28.000. 30.000. Baik, 30.000 pertama. Apakah ada yang menawar lebih tinggi dari 30.000? Ayah, kalau tidak menawar sekarang, sudah terlambat. 32.000. Tuan Liu Kuoyong menawar 32.000. Apakah ada yang lebih tinggi? 35.000. 40.000. Kalau begitu, aku menyerah. 40.000 pertama. 40.000. 45.000. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Aku sudah tidak nyaman dengan pakaian ini. Kalau kamu terus memandangiku seperti ini, aku akan ganti baju lagi. Jangan ganti, jangan ganti. Kamu sangat cantik dengan pakaian ini hari ini. Sangat cantik. Benarkah? Tapi kenapa harus berpakaian seperti ini? Ini perintah khusus dari ayahku. Dia bilang nanti setelah acara lelang selesai. Ada pesta yang sangat penting. Semua yang hadir adalah bos-bos besar. Jadi kita harus berpakaian yang rapi. Kamu asisten khususku, pasti harus berdandan dengan baik. Tapi gaun ini pasti sangat mahal, kan? Aku takut mengotorinya. Kalau kotor, cuci saja, tidak masalah. Yang paling penting, kamu harus tahu bahwa kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih. Yinan, sudah siap? Sudah waktunya kita pergi, semuanya sudah siap. Direktur, Hanyan, penampilanmu sangat cantik. Cantik sekali seperti pengantin yang akan menikah. terima kasih pujian Direktur. Ayah, jangan memujinya lagi.
Tadi aku sudah memujinya dan mukanya memerah. Sekarang kamu memujinya lagi, mukanya semakin merah. Nanti bagaimana ketemu orang? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, cantik ya cantik. Lihatlah dia, dibandingkan dengan ibumu waktu muda. Tidak kalah cantiknya. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Kalian berdua berdiri di sini. Benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Ayah, kamu ngomong apa sih? Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi, ayah. Bukan, aku serius ngomong. Sudah, jangan bicara lagi, cepat pergi. Aku salah ngomong? 50.000. Wanita ini jelas-jelas menargetkan kita. Kalian ini gimana sih? Sengaja bikin ribut ya? Tulisan besar ini tender terbuka, selama itu pabrik terdaftar. Semua orang bisa ikut tender. Aku sarankan kalian cepat-cepat menyerah. Jangan pikir karena sudah ambil sedikit uang dari keluarga kami, bisa bersaing dengan kami. Konter ini pasti jadi milikku. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akhirnya dapat konter ini. Koyong, tender dengan mereka. 55.000. 57.000. Masih naik lagi. Dua orang ini saling adu ya? Iya nih. Direktur. $60.000. Maaf, jeda sebentar. Maaf semuanya, kita jeda sebentar. Perkenalkan dengan serius. Direktur toko kami, Bapak Wang Libin. Mari kita sambut Bos Wang. Suasananya cukup ramai. Sepertinya harga tender hari ini akan bagus. Lihat, itu bukan Chai Fen dan Liu Xiang mereka? Karena mereka sudah datang. Nanti aku cari kesempatan tanya mereka. Datang. Ayah, aku pinjamkan beberapa majalah. Kamu benar-benar Song Jiang yang tepat waktu. Aku hampir mati bosan. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, Chai Fen hari ini kan tender konter? Ayah, Entah dia berhasil menang tender atau tidak. Dia, Kepala Sang, jangan dihentikan, lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan tender. 60.000 sekali. Yutian si tinggi. Jangan panik, jangan bikin diri sendiri kacau. 60.000 dua kali. Tapi si tinggi. Kenapa si tinggi berdiri di samping Bos Wang? 60.000 tiga kali. Deal. Menang tender. Istri, baik. Kami ucapkan selamat kepada Tuan Liu Koyong. Dengan harga 60.000 yuan, terjual. Bagus. Baik, terima kasih atas dukungan semua untuk mal kami. Selanjutnya, mari kita persilakan Bos Wang untuk menyampaikan beberapa kata. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih atas kehadiran semua hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Liu Koyong yang berhasil memenangkan tender. Menjadi anggota baru perusahaan kami. Mari kita beri tepuk tangan. Bagus. Hari ini ada banyak teman lama dan baru yang hadir, yang belum bisa menjadi mitra kami. Saya pribadi merasa sangat menyesal. Tapi di masa depan, akan ada banyak kesempatan seperti ini. Hari ini,
saya ingin memanfaatkan kesempatan tender ini untuk memperkenalkan manajer umum baru mal kami, yaitu putra saya, Wang Yinan. Ini dia si tinggi besar. Ini putra bos Wang ya? Katanya sebelumnya hilang, mungkin baru kembali. Tampangnya memang ganteng. Si tinggi besar itu putra bos Wang. Sekarang jadi manajer umum lagi. Ternyata dia memang orang kaya. Bagus, kita jadi punya koneksi. Nanti kalau berbisnis di sini pasti lancar, ya kan? Terima kasih semua, terima kasih. Di sini, saya ingin memberitahu kabar baik. Yaitu mal kami sedang dalam proses perluasan. Diperkirakan akan ada tambahan 300 counter. Nanti kita akan ada lebih banyak kesempatan kerjasama. Mohon para bos sekalian berkenan hadir. Campaign. Terima kasih. Kami juga sudah menyiapkan hidangan lezat. Setelah acara, silakan dinikmati sepuasnya. Saya juga akan melaporkan perkembangan detail mal kami. Terima kasih, terima kasih. Manajer umum, ketua dewan, izinkan saya memperkenalkan istri saya. Dan putra saya, ketua dewan. Halo. Minum air dulu. Kalau kamu merasa tidak enak, aku antar kamu pulang dulu. Tidak, aku harus mencari tahu soal ini. Cari tahu apa? Si tinggi besar, kenapa tiba-tiba jadi manajer umum mal? Dan kenapa jadi putra bos Wang? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Ayo minum, hari ini benar-benar menyenangkan. Terima kasih. Ayo minum bersama. Kita pasti akan sering berhubungan di masa depan. Ayo. Mingwei, Yinan, lama tidak bertemu. Ini siapa? aku perkenalkan. Ini adalah Nona Zhang Hanyan, asisten khususku. Saat aku terluka, keluarganya yang merawatku. Hanyan, ini adalah San Wei, teman baikku. Halo, Tuan San. Bagus. Kamu selamat dari bahaya besar, malah bawa teman. Kamu punya selera yang bagus, cantik sekali. Jangan banyak bicara. Pertandingan terakhir tidak dihitung. Kalau berani, kita adu lagi. Baiklah, ayo adu. Kalian adu apa? Balapan mobil. Terakhir kali aku balapan dengan Mingwei. Terjadi kecelakaan. Kamu masih berani adu lagi? Jangan dengarkan omongannya. Ini bukan kecelakaan. Kemampuannya terlalu buruk, mustahil menang melakukanku. Jangan sombong. Pertandingan terakhir tidak dihitung. Kita adu lagi untuk menentukan menang. Baiklah. Aku masih merasa balapan mobil terlalu berbahaya. Kalian harus berhati-hati, jangan ngebut terlalu kencang. Yinan, sepertinya ada yang mengawasimu sekarang. Paman masih menunggu kita di dalam, ayo kita masuk. Halo, Direktur. Hello. Anda siapa? Liu Kuoyong, baru saja menyewa konter Anda. Izinkan saya perkenalkan lagi. Istriku, Bai Suking, dan putraku, Liu Xiang. Selamat datang, bergabunglah dengan kami. Kami berteman baik dengan putra Anda. Sekarang kita juga mitra bisnis, benar-benar takdir. Kalian berteman baik dengan Yinan? Iya, ini salah kami. Waktu itu tidak tahu kalau si tinggi itu adalah putra Anda, Yinan. Kalau tahu, sudah lama kami beritahu Direktur. Benar-benar tidak menyangka. Kalian bisa mengenal Yinan saat itu. Tidak hanya kenal, kami teman baik. Saat pertama kali bertemu Yinan,
Kami langsung merasa anak ini pasti berasal dari keluarga yang baik. Ternyata benar, dia putra Bos Wang. Terima kasih, terima kasih. Kalian ngobrol dulu, aku mau menyapa tamu. Baik, baik. Kamu sibuk saja. Sampai jumpa. Keluarga ini benar-benar pandai menjilat. Berselang, berselang. Bersulang, semoga kerjasama kita lancar. Mingwei, tolong sambut tamu untukku. Aku mau cari ayahku. Baik. Hanyan, ayo pergi. Para paman, lama tidak bertemu. Si tinggi. Sekarang harus memanggilmu manajer Wang. Lama tidak bertemu. Iya, tidak menyangka bertemu kamu di sini. Yinan, cepat ikut aku. Aku akan memperkenalkanmu dengan beberapa bos besar. Kenalan dulu. Maaf, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti kita ngobrol lagi. Si tinggi. Hanyan, tolong sambut tamu untukku. Cai Fan, Bos Rao, jangan sungkan. Silakan mencicipi hidangan dulu, tunggu Jinan selesaikan urusannya. Aku akan menyuruhnya datang untuk ngobrol dengan kalian. Hanyan. Benar-benar tidak menyangka kamu bekerja untuk Bos Wang di sini. Iya, lihat Hanyan cantik sekali. Lihat tubuhnya, pakaiannya, kakinya, sungguh. Hanyan, kamu memang seharusnya bekerja di sini. Jauh lebih baik daripada jadi asisten pribadi orang lain. Benarkah? Ayah. Hanyan, kalau kita bekerja di sini nanti, kamu harus lebih banyak membantu kami. Sebenarnya aku juga baru datang, masih banyak yang harus dipelajari. Jangan terlalu rendah diri. Lagi pula kamu kan orang kepercayaan Bos Wang. Apalagi waktu dia sakit, kamu yang merawatnya. Dia pasti mendengarkanmu. Ayah. Tidak seperti orang yang tidak punya nasib baik, kan? Dia menganggap pangeran sebagai katak, menganggap permata sebagai genting. Barang palsu tetap palsu, dia tidak bisa mengenali merek terkenal. Kalian bicara apa? Kalau mengerti, ya tahu apa yang dibicarakan. Lagi pula konter sudah tidak ada, kan? Ada orang yang masih ingin buka cabang, tapi uang 60.000 saja tidak punya. Dengan sikap seperti itu, apakah dia bisa sukses besar? Kurasa Jin Yutang ini lambat laun akan hancur di tangan seseorang. Sayang sekali usaha seumur hidup paman. Kalian berdua, jaga mulut sedikit. Masih belum pasti, untuk apa kalian sombong begitu? Bos Xiao, sepertinya sekarang kami tidak perlu bergantung padamu. Kamu mau jual minuman Jin Yutang bagaimana? Itu bukan urusan kami. Kalian berdua perlahan-lahan saja berantem. Aku yakin suatu hari nanti kamu akan melihat kami. Bagaimana menginjak-injak merek Jin Yutang untuk menonjol. Aku tanya kalian, aku lihat barang yang kalian daftarkan untuk dijual juga minuman. Minuman kalian sebenarnya dari mana asalnya? Ini rahasia ya? Kita tidak bisa memberitahu orang luar ya? Orang yang kalah. Apakah kalian waktu di Jin Yutang melakukan hal-hal yang tidak pantas? Kalian berdua kong. Ayo dong. Bahas kami lagi, aku kasih tahu, uang ini paman bagi ke aku. Aku mau jual rokok jual minuman. Urusan kalian apa? Selamat ya Bos Wang, selamat. Bos Wang, tender dan prestasi hari ini sangat sukses, itu berkat dukungan kalian semua. Aku perkenalkan ya, anakku Wang Enan. Baru saja jadi general manager, kedepannya mohon bimbingannya. Baik. Yinan, ini semua teman dekat ayah. Ini Bos Chen dari Tianhe Food. Bos Chen, halo. Ini Bos Chen dari Huasiang Group. Bos Chen, halo.
Ini Bos Du dari Anjia Construction. Halo 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 halo. Kalian semua yang lebih senior. Yinan ini baru saja jadi General Manager. Mohon bimbingan dan bantuannya ya. Yinan, kalau ada yang tidak mengerti ke depannya, kamu bisa tanya-tanya pada bos-bos besar ini. Jangan malu-malu ya, ngerti? Ayah, aku ngerti. Mohon bimbingan dari paman-paman sekalian. Pasti. Bos Wang, anakmu tampan sekali. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lihat saja dia bicara di atas panggung tadi, harismanya kuat. Bos Wang, perusahaan diserahkan padamu sudah tenang. Kamu bisa santai-santai saja. Aku duluan jemput tamu lain. Baik. Baik. Aku tidak percaya kalian punya kemampuan buka usaha jual minuman sendiri. Apa kalian mencuri data penting Jin Yutang? Mau saingan bisnis dengan Jin Yutang? Jangan sok, dunia ini luas, banyak yang jual minuman. Orang lain yang jual minuman, pasti meniru Jin Yutang kalian ya? Kamu punya bukti? Tidak ada. Langsung menggigit. Maaf, bisakah kalian berhenti bertengkar? Semua orang melihat kalau terus begini. Aku khawatir akan mengganggu suasana pesta. Asisten khusus bicara. Benar, kami juga tidak mau bertengkar. Ini Chai Fen yang tidak bisa menerima kekalahan, makanya begini. Kami juga tidak akan bertengkar sembarangan di acara seperti ini. Hanyan benar, aku tidak ada sanggahan. Tolong beri aku sedikit muka. Zhang Hanyan, kamu siapa sih? Beri kamu muka. Chai Fen, aku mohon padamu. Nona Zhang sudah bicara. Tentu saja aku harus memberimu muka ini. Sudah, tidak apa-apa. Maaf ya, jelas-jelas kamu sengaja, benar-benar kamu. Kau terkon? Eo. Kamu lab, aku yang lab. Aku lab, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Hanyan, kamu tidak apa-apa? Kok bisa jadi begini? Kreatif sekali, bagus banget. Sangat perhatian. Chai Fen, bisakah aku bicara berdua denganmu? Bos Wang, sekarang Chai Fen adalah wanitaku. Apapun yang ingin kamu katakan, bisa bilang padaku juga. Sangat mengejutkan. Ternyata kalian berdua sudah bersama. Kalau begitu, kalian berdua ikut saja. Aku segera kembali. Aku yakin kalian pasti sangat paham. Kenapa aku membawa kalian ke tempat ini? Kami bagaimana bisa tahu? Baik, sekarang akan kuberitahu. Aku mengaku. Waktu itu untuk membuktikan kesucian hubunganku dengan Hanyan. Aku mengikuti Zhao Yutian. Tapi yang mengejutkan, aku menemukan kalian berdua bersama. Sekarang aku tanya kalian. Masalahku dengan Hanyan. Apakah ini rencana kalian untuk menjebak?
Kami berdua bersama atau tidak, apa hubungannya dengan kamu dijebak? Ada hubungan langsung apa? Boss Wang, kamu bilang kamu dijebak. Ada buktinya tidak? Ini adalah kesimpulan yang masuk akal. Misalnya kamu dan Chai kedua sudah bersama sejak lama. Untuk menghalangi aku menikahi Chai Fen. Jadi merancang jebakan untuk aku dan Hanyan. Setelah tahu aku mencurigai kebenarannya, kamu langsung berusaha menyingkirkanku. Ini bukan tidak mungkin. Aku ingatkan kamu jangan sembarangan bicara. Aku beritahu kamu ini, bisa kena pasal pencemaran nama baik. Aku tidak bicara soal pencemaran nama baik, aku bicara soal kejahatan pembunuhan. Aku beritahu kamu. Xiao Yutian. Waktu itu aku mengikuti kalian sampai ke tempat ini. Sama sekali tidak ada orang lain. Jadi aku sangat curiga. Kamu yang mendorongku jatuh. Kalau begitu aku tetap bilang, tunjukkan buktinya. Aku tentu punya bukti. Ayo, sini. Duduk sini. Aku bersihkan dulu. Sini, ayo. Lihat ini semuanya. Tidak usah repot-repot, aku ke kamar kecil sendiri saja. Baiklah. Hanyan, Kamu mau apa? aku cuma mau memuji kamu. Kamu tahu kamu cantik sekali hari ini? Selain itu, aku minta maaf atas kelancanganku sebelumnya. Aku maafkan kamu. Hanyan, aku masih mau tahu. Sekarang hubunganmu dengan Bos Wang seperti apa? Bukan urusanmu. Hanyan, kenapa kamu selalu menganggapku sebagai orang jahat? Sebenarnya aku melakukan ini karena menyukaimu. Lepaskan aku. Kasih aku kesempatan dong. Lepaskan aku. Kalau kamu mau, kita rujuk lagi ya. Kasih aku satu kesempatan dong. Kasih aku satu kesempatan saja. Ada apa? Aku cuma ketemu teman lama ngobrol sebentar. Kalau sudah selesai, boleh aku bawa dia pergi? Silakan. Ayo pergi. Sayang sekali dulu, tidak berhasil mendapatkan dia. Gede, dengar aku bicara. Bos Wang, kalau kamu punya bukti, tolong tunjukkan buktinya. Karena waktu kita sangat berharga. Tidak ada waktu untuk mendengar cerita bohongmu di sini. Apa yang kalian lakukan padaku, kalian pasti tahu. Setiap malam saat sunyi dan aku tak bisa tidur. Tentang rencana kalian menjebakku, kalian ingin. Apa hati nurani kalian tidak tersiksa? Bos Wang, maksudmu? Bukti kamu bukanlah hati nurani kami, kan? Benar. Beberapa orang bisa lolos dari hukum, tapi seumur hidup tidak akan lolos dari siksaan nurani.